Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian, pada video kali ini kita akan membahas materi tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 6. Adapun beberapa hal yang perlu Pak Chandra sampaikan pada video kali ini, yaitu subtema 2, sang pemimpin idola. Bapak Gubernur di tempatku adalah pemimpin yang aku kagumi. Dia selalu menolong orang yang tidak mampu. Dia antusias memajukan pertanian di desa. Bapak Gubernur juga membangun perpustakaan desa untuk anak-anak sekolah. Para ibu di desa diberikan banyak pelatihan agar bisa berwirausaha mandiri. Kelak ketika aku sudah besar, aku ingin menjadi gubernur. Aku akan memajukan wilayah tempat tinggalku. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian mempunyai tokoh pemimpin idola? Ya. Jadi di sini diceritakan penulis itu mengagumi atau mengidolakan gubernurnya, ya. Karena gubernurnya di sini memiliki sifat yang sangat baik, ya. Di situ gubernurnya mampu mensejahterakan masyarakat di daerahnya, ya. Jadi untuk sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, salah satunya itu tadi, ya, bisa mensejahterakan rakyatnya. Terus ada jujur, ya, jujur, kemudian bertanggung jawab, ya, salah satunya yaitu tadi mensejahterakan rakyatnya, yaitu salah satu bentuk tanggung jawab seorang pemimpin. Kemudian adil, ya, tidak membeda-bedakan itu orang yang dia kenal atau orang yang tidak kenal, atau itu orang yang mampu atau orang yang tidak mampu. Jadi harus adil, harus bertanggung jawab, dan harus jujur, ya. Itu beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian pemimpin sendiri itu dibagi menjadi beberapa macam, ya. Ada pemimpin keluarga, ada pemimpin desa, ada pemimpin RT, ada pemimpin kecamatan, ada pemimpin kabupaten atau kota, ada juga pemimpin provinsi, ya. Kemudian ada negara, ya. Kalau negara yang yang seperti kalian tahu itu dipimpin oleh presiden. Oke, negara dipimpin oleh presiden. Kemudian provinsi dipimpin oleh gubernur, ya. Salah satunya seperti yang digambarkan pada cerita di layar kalian itu, yaitu gubernur itu memimpin provinsi. Kemudian ada bupati atau wali kota, itu memimpin kabupaten atau kota, ya. Kemudian ada biasa dipanggil camat, ya, Pak Camat, itu pemimpin kecamatan. Kemudian ada kepala desa atau lurah, ya, biasa memimpin desa atau kelurahan. Kemudian ada RW, rukun warga, ya, dan RT, ya, atau rukun tetangga. Ketua RT atau ketua RW itu memimpin dusun, ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan pemimpin rumah tangga, yaitu dipimpin oleh seorang ayah, ya. Jadi tugasnya ayah yaitu memimpin rumah tangga. Nah, itu tadi sifat-sifat yang perlu
dimiliki oleh seorang pemimpin dan macam-macam pemimpin berdasarkan lingkungannya ya, berdasarkan daerahnya itu tadi. Oke, selanjutnya, nah sekarang pembelajaran 1, tugas 1 ya. Baca teks cerita Pamanku Lurah Idola di buku siswa dengan sisa mata. Jadi seperti yang sudah Pak Chandra jelaskan tadi, karena di sini lurah ya, lurah idola berarti pamannya penulis ini adalah seorang pemimpin kelurahan ya. Kalau desa, pemimpin desa atau kepala desa. Kemudian ayo berdiskusi bersama dengan orang tuamu. Diskusikan tentang isi yang terkandung dalam teks di atas. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini bersama-sama. Oke. Nah, nanti silakan dibaca teks cerita Pamanku Lurah Idola, kemudian silakan kalian jawab ya. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar kalian, itu ada nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian menjawabnya nanti ya, jangan lupa ditulis soalnya dulu. Oke, misalnya tugas 1 ditulis soalnya baru jawabannya ya. Jadi kalau tidak ditulis soalnya ya gimana Pak Chandra bisa ngoreksi ya. Jadi saya minta ditulis soalnya dulu baru jawabannya gitu ya. Nah, di situ soalnya ada nomor 1, mengapa Pak Badi menjadi lurah idola? Nomor 2, nilai-nilai apa yang terdapat dalam sosok Pak Badi? Nomor 3, apa alasan Pak Badi menyisihkan gajinya? Nomor 4, apa yang bisa diteladani dari sosok Pak Badi? Nomor 5, apa yang dilakukan Pak Badi ketika ada sekelompok investor yang ingin membangun swalayan di desanya? Oke. Nah, itu nanti silakan dikerjakan, kemudian ditulis di kertas HVS, folio, atau sebaikkan buku tulis yang bagian tengahnya ya. Selanjutnya tugas 2. Oke, apakah kalian mempunyai tokoh pemimpin idola ya? Tokoh pemimpin idola ya, banyak sekali tokoh pemimpin yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang seperti Pak Chandra sebutkan tadi, ada RT, RW, lurah, kepala desa, terus camat, terus bupati, wali kota, gubernur, ya kemudian presiden. Nah, itu bisa dijadikan contoh seorang pemimpin ya. Ya terserah kalian, nanti kalian menyukai pemimpin yang mana ya. Kemudian carilah dari berbagai sumber informasi pemimpin idola kalian. Nah, setelah kalian pilih pemimpin idola kalian itu, kalian cari informasi. Nah, siapa informasi apa yang kalian dapat dari seorang pemimpin idola kalian tadi ya. Kemudian informasi yang kalian cari meliputi hal-hal berikut ya. Yang kalian cari yaitu nomor 1, gambar sosok mereka, gambarnya. Oke, harus ada gambarnya. Kemudian posisi atau peran di masyarakat, jadi jabatannya apa ya. Kalau memang tidak ada gambarnya tidak apa-apa ya, karena memang takutnya nanti kalau ada gambar itu kan pasti ngeprint. Nah, iya kalau yang punya printer enak ya, yang punya printer enak, nanti bisa ngeprint gambarnya. Nah, kalau yang tidak punya printer pasti kan ngeprint di luar. Nah, karena sekarang masih pandemi COVID, jadi kita kurangi kegiatan di luar ya. Jadi kalau yang punya printer boleh silakan di print gambarnya. Yang tidak punya printer tidak menggunakan gambar tidak apa-apa gitu ya. Kemudian yang nomor 2, posisi atau peran di masyarakat tadi, jabatannya apa di masyarakat itu, jabatannya apa.
Oke. Kemudian 3 aktivitas yang dilakukan. Nah, aktivitasnya sehingga kalian mengidolakan itu apa? Ya, aktivitas pemimpin tersebut sehingga kalian sangat mengidolakan pemimpin tersebut itu karena apa? Ya, karena aktivitas apanya. Oke. Kemudian yang nomor 4, nilai yang terdapat pada sosok idola. Ya, mungkin itu kejujuran atau keadilan, ya, atau tanggung jawab. Ya, tanggung jawabnya mungkin bertanggung jawab mensejahterakan rakyatnya, mencerdaskan rakyatnya, dia membuat apa. Nah, itu ya. Ya, sama nanti bisa dikerjakan di HVS, folio atau kertas buku tulis yang bagian tengahnya ya. Nah, ini kalau mau membuat contoh formatnya seperti ini ya. Yang atas itu ada foto bagi yang punya print, kalau nggak punya print ya tinggal ditulis saja ya. Kemudian posisinya apa, terus aktivitas yang dilakukan apa, kemudian nilai-nilai yang terdapat yang bisa diambil dari sosok pemimpin tersebut ya. Kemudian selanjutnya pembelajaran 2, tugas 3. Oke. Banyak anak bangsa Indonesia yang tertarik mempelajari tarian tradisional. Dia berlatih dan banyak tampil dalam kegiatan nasional maupun internasional. Bacalah teks di buku siswa halaman 62-63 dengan seksama. Oke. Jadi di sini kalian diminta untuk membaca teks pada halaman 62-63 ya. Kemudian kalian diminta untuk menjawab ya. Kalian diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar kalian itu nomor 1-5 ya. Yang nomor 1, siapakah nama anak bangsa yang disebutkan pada berita di atas? Nomor 2, tarian apa yang menjadi awal karir Pak Bagong? Ya, kemudian nomor 3, di manakah Pak Bagong mempelajari kesenian tari? Nomor 4, mengapa Pak Bagong dijuluki sebagai bagawan seni? Ya. Nomor 5, pada tahun berapa Pak Bagong mendirikan pusat pelatihan tari? Nah, itu silakan dikerjakan di kertas HVS, folio, atau sebagian buku tulis bagian tengah. Kemudian tugas 4 ya. Banyak hal yang terjadi ketika masa pubertas datang ya, yang seperti yang kalian alami ya. Banyak sekali perubahannya ya. Salah satunya adalah adanya perubahan pada fungsi alat reproduksi kita. Awalnya alat reproduksi kita belum berfungsi, namun ketika sudah puber maka alat reproduksi mulai berfungsi. Karena sudah berfungsi, kesehatan alat reproduksi harus dijaga kesehatannya. Bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi kita? Nah, diskusikan dengan orang tuamu. Carilah informasi dari berbagai sumber media cetak ataupun elektronik. Lalu tuliskan hasilnya pada tempat di bawah ini. Oke, nah nanti bisa kalian tulis seperti contohnya itu, cara merawat organ reproduksi. Nanti silakan disebutkan minimal 5 ya, minimal 5 ya. Salah satunya saya beri contoh, salah satunya cara yang bisa kita lakukan ya untuk menjaga kesehatan reproduksi, yaitu alat reproduksi ya, yaitu biasakan setiap hari ya, setiap hari itu mengganti celana. Oke, mengganti celana, mau itu celana yang bagian luar atau celana yang bagian dalam ya. Karena kenapa? Karena kalau tidak kita jarang mengganti celana ya, yang tadi luar atau dalam, itu malah akan menyebabkan beberapa penyakit
Ya, salah satunya adalah herpes ya, herpes. Ya, di situ biasanya terjadi gatal karena jamur di pangkal paha. Ya, biasanya di situ tidak hanya gatal tetapi perih. Nah, itu karena tumbuhnya jamur itu tadi, karena sering tidak atau jarang mengganti celana luar ataupun celana bagian dalam. Ya, itu salah satunya. Nah, nanti silakan kalian cari tahu sendiri ya, bersama dengan orang tua ya, mau itu melalui internet boleh, atau mungkin di buku, silakan, tidak apa-apa, buku LKS atau buku siswa boleh, tidak apa-apa ya, nanti silakan dikerjakan. Kemudian pembelajaran 3, tugas 5 dan tugas 6. Nah, kita bahas yang tugas 5 dulu. Ayo mengamati, bacalah teks kepala sekolahku, pemimpin idolaku. Ya, ada lagi jenis kepala sekolah. Berarti kepala sekolah itu tugasnya apa? Yaitu memimpin sekolah. Ya, kepala sekolah SD, kepala sekolah taman kanak-kanak atau TK, kepala sekolah SMP, kepala sekolah SMA, ada kepala dinas pendidikan. Banyak sekali ya kepala-kepala di tempat kerja itu ya. Salah satunya ini kepala sekolah ya, kepala sekolahku, pemimpin idolaku. Nah, nanti silakan kalian baca kepala sekolahku, pemimpin idolaku ya. Kemudian nanti silakan dicari di subtema 2 ya, tema 7 subtema 2 pembelajaran 3, nanti ada itu kepala sekolahku, pemimpin idolaku ya, nanti silakan dibaca. Kemudian silakan dikerjakan atau dijawab ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di layar kalian itu ya. Di situ ada nomor 1, mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola ya, nanti bisa kalian jawab. Nomor 2, apakah kepala sekolah di atas sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Jelaskan ya. Nomor 3, apa alasan kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato? Di situ ada kalimat yang penulisannya kurang tepat ya, harusnya kan apa alasan ya kepala sekolah ya membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato ya. Jadi nanti silakan dikerjakan itu. Kemudian tugas 6, ayo berdiskusi, carilah paling sedikit 3 sikap contoh sikap nyata dari penerapan nilai persatuan Indonesia. Lihatlah contoh berikutnya. Itu kalian sudah diberi 1 contoh ya, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan ya. Contohnya yaitu ikut berperan aktif dalam kegiatan kerja bakti sekolah ya, kerja bakti di sekolah, mengikuti kerja bakti di sekolah. Nah, itu kan berarti contoh nilai persatuan Indonesia, pelaksanaan nilai persatuan Indonesia. Nah, selain kerja bakti apalagi? Oke, selain kerja bakti apalagi? Kan banyak sekali. Tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, dilakukan oleh anak-anak, banyak dilakukan oleh orang dewasa juga tidak apa-apa. Nanti kalian tulis itu aja ya. Kemudian selanjutnya pembelajaran 4, tugas 7, ayo membaca ya. Bacalah teks cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas dengan seksama ya. Ayo berdiskusi,
Berdasarkan teks tersebut, bagaimanakah cara untuk menjaga kebersihan alat reproduksi kita? Ya, nanti silakan dibaca. Menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas dengan seksama. Ya, pada subtema 2, tema 7 subtema 2, pembelajaran 4, nanti di situ ada teksnya. Ya, kemudian kalian diminta untuk menjawab. Ya, berdasarkan teks tersebut, bagaimanakah cara untuk menjaga kebersihan alat reproduksi kita? Ya, jangan lupa ditulis soalnya, kemudian baru dijawab ya. Nah, kemudian diskusikan jawaban kalian bersama orang tuamu. Oke. Lalu carilah dari sumber lain cara-cara lain untuk menjaga kebersihan alat reproduksi di usia remaja. Nah, ini hampir sama dengan yang tugas sebelumnya tadi, kan kalian diminta untuk menyebutkan 5 cara menjaga kesehatan alat reproduksi. Nah, itu tinggal disalin aja, tidak apa-apa ya, tapi tetap yang ini ditulis soalnya. Kemudian yang tugas 8, ayo berdiskusi. Salah satu kewajiban kita adalah menjadi manfaat untuk orang di sekitarnya, ya, karena ajaran sebaik-baiknya manusia, ya kan? Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain, ya. Meskipun kita memiliki kecerdasan yang tinggi, ya, sangat pintar, tetapi kalau kita tidak bermanfaat bagi orang lain, ya buat apa, ya, percuma, atau kecerdasannya itu akan sia-sia. Makanya sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat atau yang berguna bagi orang lain. Oke. Kemudian jika ada masalah di sekitar kita, hendaknya kita ikut berperan dalam menyelesaikannya. Seperti ketika di tempat kita banyak bau tak sedap yang ditimbulkan oleh beberapa orang di sekitar kita. Nah, kewajiban kita kalau ada seperti ini berarti apa? Ya berarti kita harus melaksanakan atau mengadakan kerja bakti, mengikuti kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar kita. Kemudian buatlah komik sederhana yang tujuannya adalah mengajak teman-teman di sekitar kita untuk lebih menjaga kesehatan alat reproduksinya. Ya, jadi nanti silakan dibuat komik, ya, dibuat komik. Komiknya yang sederhana saja, tidak perlu diwarna, hanya sketsa saja, ya. Menjaga alat reproduksi. Ya, kalau tadi kan mandi minimal 2 kali sehari minimal, ya, pagi dan sore. Ada juga yang mandi 3 kali sehari, jadi mandinya itu pagi, kemudian siang, ya. Kalau siswa biasanya setelah pulang sekolah dia mandi, terus istirahat, kemudian sorenya mandi lagi. Nah, itu tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa, karena menjaga kesehatan tubuh kita juga, ya. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan alat reproduksi kita juga, ya. Nanti silakan dibuat komik sederhana saja, sketsa, ya, berupa sketsa itu aja, ya. Yang penting gambarnya jelas, dia sedang melakukan apa, ya, bagaimana cara menjaga kesehatan alat reproduksinya itu tadi, ya. Kemudian tugas 9, ayo mengamati, ya, bacalah teks pidato dari Kak Pandu di bawah ini dengan seksama. Nah, nanti ini silakan nanti bisa kalian post, ya, bisa kalian post pada bagian ini, kemudian kalian tulis, ya, kalian tulis soal-soal yang ada di sampingnya. Nah, di situ
Ya, lengkapilah bagan berikut ini, diskusikan dengan orang tuamu. Jadi kalian tulis tujuan pidatonya apa, kemudian salam pembukanya itu bagaimana ya. Nanti kalian tulis kalimatnya salam pembuka itu bagaimana, kemudian pendahuluannya isinya tentang apa. Oke, intinya ya, inti itu isi dari pidatonya itu tentang apa, kemudian penutupnya bagaimana ya, kemudian salam penutup ya, salam penutup itu bagaimana. Biasanya kalau salam pembuka kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau bisa salam sejahtera ya, atau selamat pagi. Nah, berarti salam penutupnya ya hampir sama dengan salam pembuka itu tadi, itu ya. Nah, nanti silakan kalian tulis, tidak perlu yang pidatonya tadi tidak perlu kalian tulis, hanya yang kalian tulis itu soalnya yang sebelah kanan ya, soalnya yang sebelah kanannya itu nanti kalian tulis itu saja ya. Kemudian pembelajaran 5, ayo membaca ya. Acara SEA Games ya, yang seperti kalian ketahui, SEA Games adalah acara olahraga ya, perlombaan olahraga di kawasan Asia Tenggara ya. Acara SEA Games ya dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan tempatnya berganti-ganti kepada negara-negara anggota ASEAN ya. Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games ke-26 pada tahun 2011. Pada acara pembukaan acara, banyak sekali pentas yang diselenggarakan. Ada hiburan nyanyian, marching band, dan tarian. Tari yang dibawakan adalah jenis tari kolosal. Tari kolosal adalah tari yang disajikan oleh banyak penari. Ada juga tari yang dibawakan satu orang yang dinamakan tari tunggal. Tari yang dibawakan oleh 2 orang dinamakan tari berpasangan. Tari yang dibawakan oleh 3 orang atau lebih adalah tari kelompok. Ya, tari yang dilakukan oleh banyak orang, nah itu yang dinamakan tari massal atau tarian kolosal itu tadi ya, mungkin bisa lebih dari 100 orang ya. Lebih dari 100 orang itu tari kolosal atau tari massal. Kemudian perhatikan gambar di samping. Nah, itu salah satu tari tradisional dari Indonesia ya. Tari tradisional dari Indonesia. Kemudian ayo membaca. Selain gemar aktif dalam kegiatan pramuka ya, Kak Pandu juga senang menonton pertandingan olahraga. Kak Pandu paling suka melihat pertandingan. Salah satunya adalah acara SEA Games. Biasanya acara SEA Games ini memang kalau ada acara SEA Games itu pasti akan ditayangkan di televisi. Kak Pandu senang berada dalam acara seperti itu. Kak Pandu merasa semua orang Indonesia yang ada di sana adalah saudaranya. Mereka mendukung satu peserta yang sama, yakni dari negara Indonesia. Kak Pandu merasa rasa persatuan dan kesatuan menjadi meningkat ketika ada acara-acara seperti itu. Selain sikap di atas, ada beberapa contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan, yaitu sebagai berikut ya. Nah, ini salah satu penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan ya. Kalau tadi kan ada tugas itu. Nah, di sini contoh-contohnya, contoh nilai persatuan dan kesatuannya ya. Nomor 1, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan ya. Jadi kita harus mementingkan kepentingan umum ya, masyarakat sekitar ya, orang lain ya.
mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Oke. Terus yang nomor 2, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Oke. Nomor 3, mengembangkan rasa cinta tanah air kepada tanah air dan bangsa. Ya. Untuk yang nomor 2, ya, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Contoh dari negara lain, ya, contohnya di Korea, ya, Korea Selatan atau ya Korea Selatan, ya, setahu saya itu setiap pemuda sekitar 18 tahun atau 19 tahun, ya, itu pasti dipanggil untuk melaksanakan program wajib militer. Nah, jadi di situ pemudanya itu dilatih dalam hal militer. Kurang tahu lamanya saya juga kurang tahu, tetapi ada program seperti itu di Korea Selatan. Jadi pemuda-pemuda di sana itu dipanggil untuk melaksanakan program wajib militer. Nah, kalau di Indonesia mungkin belum ada, ya. Kalau di Indonesia mungkin belum ada. Saya juga belum pernah mendengar, ya. Kalau di Korea Selatan saya pernah mendengar karena memang ada programnya seperti itu. Kemudian yang nomor 3 tadi, ya, mengembangkan rasa cinta tanah air kepada tanah air dan bangsa. Cinta tanah air salah satunya, ya, kita bangga terhadap produk negara kita, negara Indonesia, mulai hal makanan, kebudayaan, kemudian produk, ya, sepatu misalnya, sepatu, kaos, ya, baju. Nah, itu kita wajib bangga dengan produk-produk Indonesia, gitu, ya. Kemudian yang nomor 4, mengembangkan rasa kebanggaan bertanah air Indonesia, hampir sama dengan yang nomor 3 itu tadi, ya. Nomor 5, memelihara ketertiban dunia. Jadi kita itu diwajibkan memelihara ketertiban dunia. Itu artinya, ya, kita tidak boleh mengolok-olok negara lain, menghina budaya negara lain. Nah, itu, ya, atau mengambil mengakui budaya negara lain sebagai budaya kita. Nah, itu tidak boleh. Kita wajib bangga dengan budaya kita sendiri, meskipun budaya-budaya lain masuk ke Indonesia, ya, kita tetap wajib cinta terhadap budaya kita sendiri. Ya, beberapa tahun lalu kan banyak sekali itu, misalnya Korea itu, ya, itu kan budaya Korea, ya, mulai tariannya, mulai dramanya, bajunya, ya, pakaiannya. Nah, itu mulai masuk ke Indonesia. Tetapi kita jangan terlalu bangga dengan produk negara lain. Yang wajib kita banggakan yaitu produk kita sendiri, produk dalam negeri, ya. Padahal produk dalam negeri, ya, produk kita sendiri itu juga tidak kalah bagus dari produk negara lain tadi, negara lain tadi, ya. Padahal ada misalnya sepatu, ya, sepatu itu dibuatnya di Indonesia, kemudian diekspor, ya, diekspor ke luar negeri, kemudian orang Indonesia malah beli dari luar negeri, beli sepatu tersebut dari luar negeri, dibawa ke Indonesia sendiri. Nah, itu kan kesalahan, ya, menurut saya itu suatu kesalahan. Jadi, ya, kita wajib bangga dengan produk dari negara kita, negara Indonesia itu, ya. Nah, kemudian pembelajaran 6, ayo berlatih, ya.
Pembukaan dan penutupan acara lomba gugus depan unggul dan festival penggalang ceria sekolah dasar tingkat nasional biasanya berlangsung sangat meriah. Salah satunya adalah adanya pertunjukan seni dan budaya. Kelompok gugusnya Evan dan Rizka terpilih untuk mewakili mengisi acara tari-tarian daerah. Tari yang diminta untuk ditampilkan adalah tari berpasangan. Ya, bantulah Evan dan Rizka memilih tari mana yang harus ditampilkan. Kemudian, carilah terlebih dahulu informasi tentang tari yang akan ditampilkan. Catatlah informasinya pada kolom di bawah ini. Ya. Sebagai referensi bisa kalian baca teks dari teks tari daerah berpasangan pada buku siswa halaman 64 sampai 69. Nah, jadi daripada nanti kalian bingung-bingung atau pusing mencarinya di internet atau di buku LKS atau apa, ya bisa kalian cari di buku siswa yang sudah Pak Chandra berikan kemarin, ya, pada halaman 64 sampai 69. Di situ banyak sekali contoh tarian berpasangan di situ, ya. Nah, itu sebagai referensi kalian. Kemudian, nah, nanti ditulis pada kolom apa? Tidak perlu kolom juga tidak apa-apa sebetulnya, ya. Yang penting kalian tulis tariannya, kemudian informasi dari tarian itu apa saja, itu ya yang kalian tari berpasangan yang kalian cari tadi, infonya apa saja. Oke. Ya, tugas 10. Ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan tari yang kalian cari, ya. Oke, jadi nanti kalian cari tarian apa, ya, satu saja, ya, satu tarian saja, tidak apa-apa. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan tari yang kalian cari tadi. Ya, nomor 1, nanti infonya yang kalian cari yaitu apa nama tari yang kalian bawakan, ya. Kemudian nomor 2, dari daerah manakah tari tersebut berasal? Ya, nomor 3, properti apa yang dibutuhkan untuk membawakan tari tersebut? Properti, ya, alat-alat yang dipakai. Misalnya ada tari piring, ya. Tari piring biasanya kan itu propertinya menggunakan piring, ya, menggunakan piring-piring, mungkin itu piring kaca atau piring plastik, ya, saya kurang tahu. Ya, biasanya piring kaca, ya, piring keramik gitu. Nah, itu propertinya apa saja yang digunakan. Kemudian nomor 4, bagaimana pola lantai tarian tersebut? Ya, pola lantai seperti yang kalian tahu, yang sudah pernah kita bahas kelas 6 semester 1 atau kelas 5 atau kelas 4 itu dijelaskan. Ada pola lantai, misalnya diagonal, ya, diagonal, ada horizontal, ada vertikal. Kalau vertikal biasanya itu tegak, ya, dari atas ke bawah, ya. Kemudian kalau horizontal dari sebelah kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kemudian kalau diagonal dari bawah kemudian miring ke arah atas. Nah, itu diagonal. Kemudian ada yang melengkung, ada yang zigzag. Nah, banyak sekali. Nanti kalian sebutkan itu pola lantaian, pola lantai tarian yang kalian cari di LKS tadi, itu ya, buku siswa, ya, maksud saya. Kemudian yang nomor 5, apa tema tarian yang kalian bawakan, ya. Jadi kalian tulis temanya itu tentang apa, ya, tariannya itu tentang apa, itu ya. Jadi nanti bisa kalian kerjakan di HVS, folio, dan sobekkan buku tulis yang bagian tengahnya. Jangan lupa ditulis soalnya dulu, kemudian jawabannya, baru jawabannya, itu ya. Nah, baik anak-anak sekalian, mungkin itu dulu yang bisa Pak Chandra sampaikan, ya.
Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga materi yang kita bahas pada video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, atas kurang lebihnya Pak Chandra mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.